Halo teman-teman FMCG Business Leader. Hai FMCG Business Leader. Di episode 2 kemarin kita sudah membahas tentang Worthy Rival, di mana kompetitor di e-commerce kita anggap sebagai pemain yang kita bisa pelajari strateginya melalui data-data yang kita miliki. Kali ini kami ada cerita menarik lainnya dari salah satu klien kami yang bernama Flora Makeup. Tentunya ini bukan nama sebenarnya ya. Dan Flora Makeup berjualan barang-barang dari kategori kosmetik wajah. Jadi, yang menarik dari Flora Makeup itu adalah dia mempunyai kebiasaan untuk melakukan daily performance monitoring menggunakan Kompas Dashboard. Dan yang dia pantau adalah pergerakan atau performance dari Worthy Rival-nya. Pada tanggal 2 Juli, itu dia memperhatikan salah satu Worthy Rival-nya, yaitu Daisy Beauty. Performance-nya mengalami lonjakan ketika di tanggal 1 Juli. Jadi, hari kemarinnya. Biasanya, posisi antara Flora Makeup dan Daisy Beauty itu saling salip menyalip. Dari data top brand Kompas Dashboard pada tanggal 30 Juni, persis satu hari sebelumnya, Flora Makeup itu berada di posisi ke-29. Sementara Daisy Beauty ada di posisi ke-28 pada kategori kosmetik wajah. Tapi yang menarik, di tanggal 1 Juli terjadi lonjakan yang membuat Daisy Beauty langsung naik 6 peringkat menjadi di posisi ke-22. Melihat hal ini, Flora Makeup langsung penasaran, apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh Daisy Beauty sehingga terjadi lonjakan performance seperti tadi. Ini data dari Kompas Dashboard yang menunjukkan top produk dari Daisy Beauty di Shopee dan Tokopedia selama 1 Juli yang lalu. Ada satu produk yang tiba-tiba muncul di tanggal 1 Juli. Rupanya Daisy Beauty relaunch sebuah produk yang diklaim memiliki formula baru dan berhasil terjual sebanyak 1.300 produk dalam satu hari dan meraih 163 juta rupiah. Daisy Beauty sukses mengalami lonjakan penjualan ketika kembali meluncurkan produk foundation dengan formula baru. Produk itu adalah Daisy Beauty The Release Lightweight Foundation, yaitu produk foundation sekaligus skincare yang diklaim memudahkan pengaplikasian agar warna kulit tampak merata dan menjadikan makeup tampak poreless and non-cakey. Dalam relaunch kali ini, Daisy Beauty juga fokus dengan tagline The #1 Vegan and Cruelty-Free Foundation in Indonesia karena tidak mengandung bahan-bahan hewani, anti polutan, niacinamide, serta Centella asiatica. Melihat data-data tersebut, Flora Makeup langsung melakukan respons. 1. Tim Flora Makeup mengajak tim R&D-nya untuk bersama-sama memantau data-data dari Kompas Dashboard, lalu kemudian memutuskan untuk mempertimbangkan memproduksi produk foundation sekaligus skincare dengan klaim yang serupa. 2. Flora Makeup juga memutuskan untuk menawarkan produk foundation vegan dan cruelty free untuk menarik konsumen yang peduli terhadap hewan dan lingkungan. 3. Flora Makeup juga terinspirasi untuk membuat tagline sendiri untuk mempromosikan produknya, sehingga produknya juga lebih menarik perhatian konsumen dan tentunya lebih menonjol di pasaran. Saya mau cerita satu case lagi dari klien kami yang lain, yang bernama Jasmine Skincare. Jasmine Skincare ini sangat specialized membuat paket-paket skincare. Jadi di tanggal 9 Maret, Jasmine Skincare mengamati performa brandnya dibandingkan dengan pemain lain dalam kategori paket kecantikan. Worthy rival dari Jasmine Skincare adalah Lily Skincare. Mereka berdua ini saling salip menyalip biasanya, dan produk mereka yaitu paket kecantikan juga head to head sama lain. Ketika melihat performance dari Lily Skincare di hari kemarin, yaitu tanggal 8 Maret, Jasmine Skincare kaget karena penjualan Lily Skincare tiba-tiba meningkat hingga lebih dari 1000%, sehingga duduk di posisi top 4 brand paket kecantikan. Mengetahui hal ini, Jasmine Skincare langsung mengamati apa yang sebenarnya dilakukan Lily Skincare sehingga terjadi lonjakan penjualan tersebut. Jasmine Skincare segera menelusuri top produk dari Lily Skincare di Shopee dan Tokopedia pada 8 Maret. Ternyata ada strategi baru yang diterapkan Lily Skincare dalam menjual produk Buy 5 Get 6 paket wajah dan serum di tanggal 8 Maret.
Ada yang berbeda dari bagaimana Lily Skincare meluncurkan promo buy 5 get 6 dibandingkan jenis promo lainnya. Di mana khusus di produk tersebut terdapat fitur di mana pembeli bisa memilih varian produk serum dan moisturizer sesuai dengan kebutuhan kulit masing-masing yang tidak terdapat pada produk bundling lainnya. Jika kita amati, Lily Skincare juga tampak menggunakan keyword free products di judul produk. Dari dua cerita tadi, kita bisa belajar bahwa dengan memantau data e-commerce secara real time, kita bisa dengan sangat cepat mengidentifikasi dan merespon perubahan yang dilakukan oleh worthy rival kita. Bayangkan apa yang akan terjadi kalau kedua klien kami tadi baru menyadari dan mengidentifikasi strategi dari worthy rivalnya beberapa bulan kemudian. Tentu sangat terlambat dan mereka akan kehilangan kesempatan untuk merespon secara cepat aktivitas dari worthy rivalnya. Semoga cerita dari dua klien Kompas tadi dapat menunjukkan sepowerful apa kalau sebuah bisnis dapat memantau data e-commerce secara real time. Karena dunia e-commerce sangat dinamis dan kompetitif. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu sudah mempunyai akses ke data real time tersebut? Saya ingin menutup video ini dengan sebuah quotes dari Marissa Mayer. With data collection, the sooner the better is always the best answer. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman FMCG Business Leaders. Silakan like, subscribe, dan share apabila memang dirasa bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan atau kritik, saran, silakan tuliskan di kolom komentar. Di episode selanjutnya, kita akan share insight menarik seputar pengaruh harga dalam penjualan di e-commerce. So, stay tuned. Bye.